Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan materi mengenai penentuan lokasi yang strategis. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pentingnya lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimum terhadap perusahaan tersebut. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis sebuah perusahaan. Jadi, tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan pemilihan lokasi itu ada 6. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk dan keramaian sekitar tempat usaha. Tempat usaha yang strategis tentu dibarengi dengan banyaknya orang yang tinggal di sekitar lokasi. Hal ini akan membawa keuntungan pada bisnis. Yang kedua yaitu amati usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Cek usaha apa saja yang ada di sekitar lokasi. Minimal ada satu warung makan atau toko kelontong. Yang ketiga yaitu pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Semakin sedikit kompetitor di area lokasi, semakin menguntungkan. Jadi, pilihan lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah atau justru belum ada akan lebih menguntungkan jika usaha kita adalah usaha pertama di lokasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sesuaikan dengan budget. Menurut Harry Ford, bisnis yang hanya tentang uang adalah bisnis yang jelek. Jika hanya untuk mengejar keuntungan tinggi dan angan-angan, tidak akan mendapatkan hasil yang banyak. Dengan memilih lokasi usaha di pinggir jalan tanpa memperhitungkan faktor keuangan, sudah pasti tidak akan berkembang. Yang kelima yaitu cari yang dekat dengan target pasar. Tentukan saranan penjualan terlebih dahulu sebelum memilih lokasi. Pilih lokasi yang dekat target jika ingin bisnisnya semakin sukses. Yang keenam yaitu cek prosedur perizinan bisnis di lokasi. Sebelum memutuskan alangkah baiknya cek lebih dahulu bagaimana perizinan bisnis di lokasi yang ingin ditempati. Jika susah, lebih baik itu ditinggalkan. Cari lokasi yang lain. Pasalnya, perizinan yang rumit dan terkesan mempersulit hanya akan menghambat bisnis. Oke, perkenalkan nama saya Umi Kalsum dengan NIM 1804030059. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode evaluasi alternatif lokasi, di mana ada 4 metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam lokasi. Yang pertama yaitu metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor adalah metode lokasi yang mengikut sertakan objektif ke dalam proses identifikasi biaya yang sulit dievaluasi. Kemudian yang kedua yaitu analisis titik impas lokasi, di mana analisis titik impas lokasi adalah penggunaan analisis biaya, volume, produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap. Kemudian yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi ini adalah metode yang menggunakan teknik sistematis atau teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalisasi biaya distribusi. Kemudian yang keempat yaitu metode transportasi, di mana dalam metode transportasi ini untuk menentukan pola pengangkutan yang terbaik dari beberapa titik penawaran. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang saya bawakan. Saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu strategi lokasi pelayanan jasa.
Sebelum saya menjelaskan tentang strategi lokasi pelayanan jasa, perkenalkan saya Hamzan Wadi dengan nomor induk mahasiswa 18040035, di mana dalam strategi lokasi pelayanan jasa, suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar pada pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, untuk perusahaan jasa, lokasi yang spesifik seringkali mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi pada perusahaan jasa harus pada penentuan volume bisnis dan pendapatan. Ada 8 komponen besar volume dan pendapatan untuk perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi. Yang kedua, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat itu mutu persaingannya. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Yang keenam, mutu fisik fasilitas perusahaan dan mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdasarkan letaknya. Yang ketujuh, kebijakan operasional perusahaan. Yang kedelapan, mutu dan dari manajemen.